Mexican Grand Prix, kita ke ronde 2 begadang week ya, dan gue harap kalian semua masih semangat untuk menghadapi begadang triple header ini, karena tentunya persaingan untuk gelar Jurdun setelah balapan ini terus memanas dan terus menarik perhatian kita semua. Nah, untuk Mexican Grand Prix, kemarin gue akan beri rating 7,5 dari 10. Oke, awal-awal itu panas banget ya dengan duel-duel yang ada, tapi setelah itu ya lumayan sih, masih ada duel-duel yang menarik, tapi ya udah gitu ya. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja gue bahas pemenang dan pecundang Mexican Grand Prix 2024. Pemenang lagi-lagi pastinya gue harus berikan ke Scuderia Ferrari. Makin ganas saja Ferrari ini ya kan. Dan kalian masih meragukan gue sama Bang Dims ngomong kalau Ferrari itu udah masuk era Renaissance? Kalian bisa pikir lagi ya. Carlos dapat pole. Dan ya walaupun betul, pole di sini bisa dibilang tidak menguntungkan karena lurusan panjang itu ke turn 1 terlihat ketika Carlos tuh kena salip di start, tapi mampu nyalip balik ya dengan mudah. Tidak berlaku untuk Lando BTW ya. Lalu Charles lagi-lagi menggunakan kesempatan Max dan Lando duel untuk mengambil posisi kedua. Lucu juga ya kan, nih orang diam-diam selalu menyelinap posisi mereka ketika mereka berduel. Udah 2 kali berturut-turut loh ya ini, edan lah ya. Habis itu ya udah, mereka tuh kayak di Austin kemarin dan gue mikirnya ya udah 1-2 gitu kan, 1-2 lagi. Tapi bedanya kali ini Carlos yang mendominasi. Walaupun rada ngeyel juga di tim radio ya kan, minta untuk hold pace dan tidak melakukan hal gegabah, yang dimana ya oke bener emang. Ya ujung-ujungnya Charles gegabah di akhir-akhir ketika ditekan sama Lando. Ya ujung-ujungnya Ferrari ya masih bisa puas lah ya dengan finish 1-3. Plus fastest lap dari Charles di akhir-akhir yang pastinya lumayan 1 poin yang bisa berguna banget untuk akhir musim nanti. Dan tentunya mereka naik ke posisi kedua di standings dan mendekat ke McLaren. Jadi not bad untuk mereka dan gelar konstruktor itu sudah cukup dekat di mata mereka semua. Pemenang kedua, Lando Norris. Mengapa gue naruh dia di pemenang padahal dia nggak menang? Karena dia mampu nge-cut jarak poinnya ke Max. Yes, lagi-lagi, dia kesulitan untuk mencari cara menyalip Max di balapan ini, tapi setidaknya dia mampu membuat Max tuh kena penalti. 20 detik pula lagi kan. Lalu dia dengan santai menunggu waktunya dan akhirnya mampu mendekat ke Charles di akhir-akhir. Dan setidaknya dia nggak perlu effort lebih untuk menyalipnya karena Charles membuat kesalahan sendiri yang hampir berujung fatal untuknya. Dan itu membuat Lando ya eset aja naik ke posisi kedua. Lalu mencoba untuk mendekati Carlos di posisi pertama dan kemenangan itu, tapi waktunya ya udah nggak cukup. Tapi effortnya bagus untuk Lando. Gap-nya sekarang 46 poin dengan sisa 4 balapan dan 2 sprint. Masih bisa nggak ya kira-kira? Well, kalau kayak gini terus bisa, tapi ya harus lebih dari ini lah sebenarnya, harus menang terus. Jadi mana nih code CL16 yang bilang Lando membuat banyak kesalahan musim ini dan botol-botol terus ya kan? Nih, balap dewa kalian juga buat ngebotol tuh. Untung aja nggak sampai crash ya kan, karena kalau sampai iya crash, apa nggak menggoda tuh cold-coldnya sampai seminggu ya kan? Mana Carlos juga yang menang. Pemenang ketiga, Haas. Asli dah nih tim semenjak Koji-san Ayo ambil alih dan collab sama Toyota Gazoo Racing, makin gacor aja ya kan? Kayak bukan Haas yang gue kenal, tapi gokil lah, keduanya tembus Q3. K-Mag mampu tampil bagus dengan menahan Oscar di akhir-akhir untuk posisi ke-7 itu. Dan gue nggak tahu kalian sadar atau enggak, tapi K-Mag di akhir-akhir tadi bahkan sempat mengejar Max Verstappen loh ya. Dari gap 8-9 detik, jadi di bawah 5 detik di akhir-akhir. Gelo lah Brock Lesnar satu ini ya kan. Bener-bener lapar kayaknya dia setelah kena race ban di Azerbaijan. Dan posisi ke-9 untuk Nico juga. Yang berarti mereka semakin jauh dari RB di standings dan mulai sedikit menggelitik Aston Martin untuk posisi ke-5 itu. Mungkin ada berat, tapi kalau misal Aston terus membu dan mereka terus menggebu gini, mah megaskan aja ya kan. Coba salip Aston Martin di konstruktor. Apa nggak murka tuh Papa Stroll nanti ya kan? I'm extremely angry. Nah, kita ke pecundang dan sudah jelas kita masukin Red Bull di sini. Awal balapan gacor sebenarnya mereka berdua ya kan, dengan Max naik ke pimpinan balapan dan Checo naik ke posisi ke-13 walaupun kena penalti juga karena bablas di starting grid-nya. Lalu Max berduel keras dengan Lando, tapi kali ini FIA ya udah muak ya sama cara balapan Max gitu dan langsung nge-spam doi dengan 20 detik penalti. Setelah itu ya balapan Max benar-benar udah hancur ya, yang dimana lagi-lagi ban dia cepet aus dan no pace banget lah untuk sisa balapan setelah itu. Untuk mengejar 2 Mercedes aja udah susah, bahkan yang sepanjang balapan tuh berduel ya kan, dan kehilangan banyak waktu pasti, tapi itu pun nggak bisa dia kejar juga.
Bahkan Max juga nyaris kekejar K-Mac di Haas ya BTW. Kacau banget asli. Rekan timnya malah lebih kacau lagi. Checo di home race-nya, aduh, udahlah nggak lolos Q1, berduel dengan papan tengah tapi kena damage mobilnya, habis itu mobilnya juga no pace, berkali-kali pit stop, di akhir juga bahkan dengan harapan fast lap, itu pun nggak dapet. Hancur masa depan, hancur. Dan yang lebih kacau lagi, Red Bull turun ke posisi 3 Constructor. Dan seperti sudah sangat berat ya untuk mereka bisa bersaing gelar Jordan Constructor itu melihat betapa gacornya McLaren dan Ferrari sekarang. Nah, pecundang kedua akan gue berikan ke Oscar Piastri. Well, untuk pertama kalinya Doi tidak lolos ke Q3 musim ini, bahkan KO di Q1 menemani Pak Checo di home race-nya. Lalu ya progresnya not bad, tapi nggak sesuai harapan juga gitu. Walaupun dengan kondisi kayak di balapan kemarin ya sulit juga sih yang harus diakui, tapi nyaris saja dapat posisi ke-7 dan mungkin mencium aroma salib Max di akhir, tapi ya udah terlalu lambat ya. Tertahan di awal-awal juga nggak membantu dan mungkin menjaga ban dan mesinnya di akhir-akhir juga, karena ingat minggu depan kita masih ke Sao Paulo, Brazil. Tapi bukan weekendnya bagus untuk Oscar, dan jujur aja emang nggak tahu kenapa nih orang rada kacau juga kalau balapan di benua Amerika. Musim lalu juga gitu sebenarnya. Dan masih ada 2 balapan lagi di benua Amerika di musim ini. Apakah dia bisa bangkit atau emang buktikan kalau dia tuh emang selalu kesulitan balapan di benua Amerika. Yang penting mah nih orang harus segera kembali ke top performa, karena Ferrari juga sudah bangun dan seperti udah mulai serius dan nggak ngelawak lagi. Kalau Red Bull mah ya nggak usah ditanya lah ya. Udah dipurpurin sama dia dengan ikut-ikutan KO di Q1, ujung-ujungnya kalah juga. Pecundang ketiga, Fernando Alonso. Aduh, ini adalah weekend yang harusnya penuh dengan semangat dan kebanggaan ya kan untuk Fernando Alonso, di mana dia masuki entry ke 400-nya di F1 di balapan ini. Tapi ujung-ujungnya nggak melaju sejauh karirnya di F1. DNF di awal-awal dan run buruk Aston Martin berlanjut. Seperti yang gue bilang tadi di awal, mereka tuh harus hati-hati karena Haas tuh sudah mulai mendekat dan lagi on form banget ya, dan bisa menekan mereka nanti di akhir musim untuk posisi kelima itu. Berharap aja untuk start ke 400 di Brazil nanti, minggu depan itu, rookie kesayangan kita ini bisa menjadi balapan yang lebih bagus lah ya, walaupun nggak poin, setidaknya finish gitu, atau mungkin memberikan kita aksi dan duel menarik di akhir balapan kayak musim lalu gitu ya kan. Masa udah capek-capek balapan 400 kali di F1, tapi endingnya malah DNF secepat karir Logan Sargent ya kan. Balapan yang oke, not bad lah ya, banyak duel-duel seru dan momen-momen panasnya. Ya penting ya, gue nggak sia-sia begadang kemarin. Gak tau kalau kalian yang nonton gimana ya. Dan yang paling penting persaingan untuk gelar Jordan, walaupun masih rada jauh, tapi mulai memanas kembali dengan Lando ngekat jarak poinnya. Lalu pastinya gelar Constructor ini bakal terus memanas sampai Abu Dhabi nanti. Siapakah yang akan menjadi juara dunia? Kalian boleh jawab di kolom komentar siapa yang akan menjadi juara Constructor dan juara dunia pembalap itu. Dan yang mampu menjawab dengan benar nanti sampai akhir musim, ya nggak dapet apa-apa juga sih. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, mau lanjut tidur tapi mau gawe cuy. Guys, seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.